Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Mimin ucapkan terima kasih yang banyak kepada teman-teman yang telah membantu channel ini, yang telah mendengar, menonton, memberikan like, memberikan komentar, masukan, memberikan semangat, dan juga memberikan subscribe. Mimin sangat berterima kasih karena berkat kalian, channel ini semakin berkembang dan Mimin semakin semangat untuk menambah upload tiap harinya. Semoga Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan teman-teman ini ya. Amin ya Robbal 'Alamin. Baik, kita mulai episode selanjutnya. Bab 125. Dedek belum lihat Umi, kenapa udah pergi? Dada Alika semakin sesak. Ia peluk dengan erat tubuh bayinya yang kaku. Dunia Alika seakan-akan hancur. Sosok yang diperjuangkannya sampai harus bertaruh nyawa, malah pergi menyisakan duka. Tidak ada yang bisa merasakan hancur, perih, dan rapuhnya hati Alika. Hampir 24 jam ia mengalami kontraksi yang hebat, tapi ia mampu tahan demi buah hati tercinta. Dan saat ini sakit yang dirasakannya bahkan lebih dahsyat dari sakitnya saat kontraksi. Syafiq menyekah air mata Alika agar tidak jatuh membasahi bayi mereka. Lelaki itu memeluk Alika dengan bayi itu masih di tangan sang istri. Ikhlaskan sayang, insya Allah jika kita sabar dengan kepergiannya, Allah akan kembali mempertemukan kita di surga nanti, bisik Syafiq. Tangis Alika semakin pecah, wajahnya bersembunyi di pundak Syafiq yang bergetar. Syafiq mencoba menguatkan meskipun dirinya juga sama rapuhnya. Alika tidak berontak saat bayi itu diambil dari tangannya. Mi, aku mau cium dedek sekali lagi, pintanya pada sang mertua. Bu Nining mendekatkan bayi yang belum diberi nama itu pada Alika. Dikecupnya lama kening sang bayi. Rasanya berat untuk melepaskan. Dek, Umi ikhlas. Kata itu lolos dari mulut Alika singkat tapi menyesakkan. Syafiq kembali mendekap erat tubuh istrinya. Tidak ada yang kuasa menahan tangis, apalagi melihat Alika yang begitu rapuh dan terluka. Kain putih itu ditarik oleh Bu Nining untuk menutupi wajah si bayi. Terdengar suara. Semua orang terperanjat kaget saat mendengar tangisan keras dari bayi yang sudah dikatakan meninggal itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar, panggil dokter. Ruangan itu menjadi gaduh. Tidak lama dokter datang. Dokter itu juga terlihat kaget, tapi tetap memeriksa kondisi bayinya. Allahu Akbar. Ini kuasa Allah. Dokter itu pun tidak percaya. Ia bahkan ikut terharu sampai meneteskan air mata. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Di saat semuanya sudah menerima, bahkan sang ibu muda itu juga mengikhlaskan kepergian buah hatinya. Allah maha memberikan sesuatu yang di luar nalar manusia. Allah maha besar. Semua yang bagi manusia mustahil bisa saja terjadi. Tangis duka kini berubah menjadi tangis bahagia. Alika tidak berhenti menghujani bayinya dengan ciuman kasih sayang. Wajahnya yang tadi pucat kini bersemu merah dengan tangis yang begitu kencang. Mas, dedeknya nangis. Alika menatap Syafiq sedang menghapus lelehan air matanya. Syafiq mengangguk. Allahu Akbar. Allah masih menginginkan kita buat jaga bayi ini, sayang. Kondisi Alika sudah baik dan kini diperbolehkan untuk pulang. Bu Rita masih menemani anaknya. Juga Bu Nining ada di sana. Sedangkan Aluna kembali ke Jakarta. Ia akan melahirkan di sana. Semua yang terjadi seperti sebuah mimpi. Bukan hanya bagi Alika, tapi bagi yang lain juga. Senyum Alika tidak pernah luntur. Ia menatap anaknya yang sedang disusuinya itu.
Muhammad Sakwil Batara, nama yang diberikan Syafiq pada anak ketiga mereka. Ada kakak. Alika terkekeh melihat Hana datang dengan merangkak dari luar kamar. Hana berceloteh sambil merangkak mendekati ranjang. Ia berdiri sambil memegang ujung ranjang. Sini naik. Coba kakak bisa naik nggak? Iya, naik sini. Langkah kecil Hana bergerak sedikit demi sedikit mendekati kepala ranjang. Ia menarik bantal dengan susah payah hingga bantal itu jatuh ke lantai. Alika diam saja melihat apa yang dilakukan sang anak. Kaki kecil Hana menginjak bantal dan satu kakinya yang lain naik ke atas ranjang. Ia berusaha agar bisa menaiki ranjang dengan usahanya sendiri. Alika yang takut Hana jatuh langsung melepaskan dadanya yang sedang dihisap Sakwil. Tidak membantu Hana naik, tapi menjaga agar anaknya tidak jatuh. Hana berseru gembira sambil tepuk tangan saat berhasil naik ke atas ranjang. Masya Allah, anak Umi pinter ya. Alika gemas dengan tingkah Hana yang begitu pintar dan menggemaskan. Hana merangkak mendekati Sakwil dan menciumnya. Bobo. Hana menatap Alika sambil menepuk ruang kosong di dekat tubuh Sakwil. Kakak mau bobo juga? Tanya Alika, lalu kembali ke posisinya untuk menyusui Sakwil. Tidak lama Syafiq datang. Tadi saat ditinggalkan Hana sedang tidur di kamar sebelah dan Syafiq di kamar mandi. Sengaja tidak ditidurkan di ranjang, karena Hana begitu aktif bisa saja terjatuh. Abi kaget loh, lihat kamar ke Hana udah nggak di sana. Ternyata ngumpetnya di sini. Hana tertawa renyah saat sang ayah menciumi wajahnya hingga membuatnya geli. Safa di mana? Tanya Alika. Tidur siang sama ibu, jawab Syafiq, lalu merebahkan tubuhnya. Hana kini pindah tidur di atas tubuh ayahnya, menepuk-nepuk pipi Syafiq dengan tangan mungilnya. Gantian Abi yang di kolonia kak, keke Alika. Hana setelah itu mencium pipi Syafiq. Iya, ayo bobo, kakak harus bobo siang. Lihat dedek juga udah bobo loh. Syafiq menunjuk Sakwil yang sudah tidur meskipun bibirnya masih bergerak menghisap ASI sang ibu. Loh, ini pipi kamu. Kenapa? Alika menyentuh pipi Syafiq, tapi Hana malah menjauhkannya. No, Hana memeluk kepala Syafiq agar Alika tidak menyentuhnya. Permisi dulu tangannya kak. Umi pengen lihat kenapa itu pipinya Abi, seru Alika. Ini cuma kena mainan yang dilempar Safa tadi, jelas Syafiq. Hana mengarahkan telunjuk kecilnya ke arah lengannya yang memerah. Digigit kakak. Gak apa-apa nanti sembuh, tapi Kak Hana jangan balas gigit Safa ya, nasihat Alika. Syafiq dari tadi memperhatikan istrinya itu. Alika yang tidak nyaman terus ditatap menaikkan sebelah alisnya, seolah bertanya pada Syafiq ada apa. Setelah anak-anak tidur, kita bicara ya, ujar Syafiq. Bicara apa? Nanti ajalah. Syafiq ingin tahu apa yang mengganggu pikiran istrinya. Ingin tahu apa yang membuat Alika stres dan tertekan. Berbeda dengan Alika yang kehamilan pertama dan keduanya bisa melahirkan normal. Aluna harus melakukan proses operasi sesar karena satu kondisi yang akan membahayakan jika melahirkan normal. Mas, Aluna menatap suaminya yang juga sedang menatapnya. Aku di sini, Beb. Dokter bilang operasinya nggak akan lama. Aku juga boleh nemenin kamu di sini kok, Papar Azam. Ibu mana? Ada di luar. Persiapan operasi akan dilakukan. Aluna begitu tegang.
Untuk pertama kalinya ia ada di meja operasi. Rasanya campur aduk. Ada rasa bahagia karena sebentar lagi ia akan melihat langsung buah hati yang 9 bulan menjadi bagian dari tubuhnya. Bu Rita dan orang tuanya Azam berada di luar ruangan. Mereka hanya bisa mendoakan agar bisa operasi lancar. Semua orang mengucapkannya hamdalah saat mendengar suara tangis bayi dari dalam ruang operasi. Menunggu beberapa saat hingga seorang perawat mendorong box bayi menuju ruangan yang sudah disiapkan. Perempuan atau laki-laki, Sus? Tanya ibunya Azam. Perempuan, Bu. Mirip seperti ibunya. Berat badannya juga bagus. Kondisinya sehat. Jelas perawat itu. Dan selesai, teman. Alhamdulillah. Semua lahiran berjalan lancar. Alhamdulillah berkah doa teman-teman semua. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.